Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Anda semua sudah pada sarapan belum? Tentunya sudah ya. Anda semuanya, sarapan itu penting bagi tubuh kita agar kita dapat konsentrasi dalam belajar. Nah, sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, mulai. Sikap berdoa, selesai. Nah, baik Anda semuanya, baik Bapak mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Bagi namanya yang terpanggil, silakan bilang hadir ya. Anggun Bayangsari, hadir. Ardian Saputra, Budi Kusuma Jenata, Putra Diningrat, Tono Supriyadi. Baik, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak semuanya, apakah masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Nah, coba deh satu orang menyebutkan apa pelajaran kita minggu lalu. Ya, silakan Tono. Nah, benar ya. Pelajaran kita minggu lalu tentang tsunami. Nah, sebelumnya Bapak mau mengulang lagi materi kita terkait lapisan bumi. Ada yang masih ingat lapisan bumi tersebut apa saja? Nah, coba Anggun sebutkan apa saja lapisan bumi tersebut. Nah, anak-anak semuanya, litosfer merupakan bagian terluar dari kulit permukaan bumi kita ini. Nah, litosfer tersebut meliputi mantel bumi, gerak bumi, inti dalam bumi, dan inti luar bumi. Nah, masih ingat kan Anda semuanya? Nah, baik, Bapak mau ulang kembali nih. Selain dari litosfer tersebut, ada yang namanya lapisan hidrosfer. Nah, ada yang tahu tidak apa itu lapisan hidrosfer? Nah, silakan Budi. Nah, benar ya. Berarti Budi membaca materi di rumah ya. Pintar Budi. Nah, Bapak kasih tahu, lapisan hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi. Contohnya danau, air laut, sungai, dan air waduk. Nah, keberadaan air di permukaan bumi ini sangat berkaitan dengan siklus air yang terjadi di permukaan bumi kita ini. Nah, Anda semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang lapisan bumi yaitu hidrosfer. Nah, tujuan untuk mempelajari materi ini adalah yang pertama itu adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana siklus hidrosfer atau siklus air yang terjadi di bumi permukaan bumi kita ini. Baik, kita masuk ke materi pertama ya. Yang pertama itu adalah pengertian hidrosfer. Hidrosfer itu sendiri merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Contohnya seperti air laut, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Hidrosfer merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk permukaan bumi. Secara kata, hidro berarti air dan sfer berarti bulatan. Jadi seluruh permukaan air yang ada di bumi itu termasuk samudra, laut, danau, sungai, glaser, dan air yang menguap ke atmosfer merupakan bagian dari siklus dari hidrosfer tersebut. Nah, hidrosfer ini memenuhi sebagian besar dari lapisan bumi kita ini. 75% diisi oleh air. Baik, anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi. Awal dari siklus hidrologi tersebut diawali dengan penguapan dari air dari permukaan bumi. Air permukaan. Bagaimana air permukaan tadi? Air permukaan tersebut meliputi air sungai, danau, air laut, dan air yang berada di permukaan bumi. Air yang menguap dari permukaan bumi ini disebut dengan evaporasi. Nah,
air yang menguap ini disebabkan karena adanya cahaya dari matahari. Inilah yang menyebabkan air-air yang di permukaan menguap. Nah, selain dari itu, Bapak juga menjelaskan air yang menguap itu tidak hanya dari air permukaan, air laut, air danau, dan air sungai. Namun, air-air tersebut juga menguap dari permukaan daun. Yang ini disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, setelah air yang di daun tersebut menguap, lalu akan membentuk bintik-bintik air yang berkumpul lalu membentuk awan. Ini awan. Nah, pembentukan awan ini disebut juga dengan kondensasi. Nah, kondensasi tersebut merupakan pembentukan awan yang terjadi karena ada berkumpulnya titik-titik air yang menguap dari permukaan bumi tersebut. Nah, setelah awan terbentuk, lalu awan tersebut tidak akan menampung banyak air dari permukaan bumi, bukan? Nah, setelah itu air yang ada di awan tersebut akan turun menjadi hujan. Ini yang dinamakan presipitasi. Lalu air yang turun tersebut akan kembali lagi ke lautan. Nah, siklus ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun. Nah, dengan adanya siklus ini, ketersediaan air di permukaan bumi kita ini akan selalu tetap terjaga. Bukan hanya dari air sungai, air danau, dan air laut, salju dan es pun juga turun dan juga ikut memberikan ketersediaan air di permukaan bumi kita ini. Nah, jumlah air di bumi kita ini tetap tidak berubah dengan adanya siklus udara yang berputar dan beredar membentuk siklus yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, coba salah satu dari Ananda menyebutkan apa saja istilah-istilah yang Bapak sebutkan tadi. Nah, silakan Abun sebutkan apa saja istilah-istilah tersebut. Nah, benar ya, istilah apa yang dikatakan oleh Abun tersebut. Nah, berdasarkan siklus tersebut, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah siklus pendek, yang kedua adalah siklus menengah, dan yang ketiga siklus panjang. Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu adalah siklus pendek. Nah, yang pertama itu adalah siklus pendek. Nah, sebelum itu kita hapus dulu ya ini ya. Siklus pendek. Nah, siklus pendek ini merupakan siklus hidrologi yang terjadi hanya di permukaan laut. Anggap ini adalah pantai dan ini adalah air laut. Nah, siklus pendek diawali dengan penguapan dari permukaan air laut. Penguapan ini disebut dengan evaporasi. Nah, penguapan ini akan menguap dan membentuk awan di atmosfer kita. Nah, pembentukan awan ini juga disebut dengan kondensasi. Nah, setelah terbentuknya awan, lalu awan tersebut akan mengumpulkan bintik-bintik air dan membentuk hujan. Lalu terjadi presipitasi. Nah, siklus yang hanya terjadi di permukaan laut ini yang disebut dengan siklus pendek. Selanjutnya, siklus menengah. Siklus menengah sama halnya dengan siklus pendek, namun awan yang ada di atas permukaan air laut terbawa oleh angin, lalu menuju ke permukaan bumi. Nah, siklus menengah ini
juga disertai dengan penguapan yang terjadi dari permukaan daun tersebut. Nah, coba deh salah satu Anda, siapa yang masih ingat apa yang disebut dengan penguapan dari permukaan daun tumbuhan-tumbuhan tersebut? Nah, silakan Tono, apa itu? Nah, benar ya, Tono, ini dia dinamakan dengan transpirasi. Nah, setelah terbentuknya awan yang dihembuskan oleh angin ke permukaan dua bumi, lalu turun ke permukaan bumi. Air tersebut menggenang di danau dan di sungai dan mengalir lagi ke laut. Itu yang dinamakan dengan siklus menengah. Nah, yang terakhir, siklus panjang. Siklus panjang yang membedakan dari ketiga tersebut hanyalah siklus panjang di awan-awan yang mengandung air tersebut terbawa ke atas gunung yang merupakan tempat paling tinggi dari permukaan bumi kita ini. Nah, awan-awan tersebut akan menurunkan hujan di atas permukaan gunung. Lalu air di gunung tersebut akan menyerap ke dalam tanah. Nah, air yang menyerap ke dalam tanah tersebut disebut juga dengan air tanah. Nah, dari siklus tersebut, air yang berada di pergunungan tersebut akan lanjut lagi ke laut. Begitu seterusnya. Itu yang dinamakan dengan siklus panjang. Nah, sampai sini sudah paham ya Anda? Baik, coba sebutkan lagi apa yang Bapak jelaskan tadi. Coba deh, Budi, sebutkan apa saja 3 jenis siklus hidrologi tersebut. Nah, benar ya, siklus pendek, menengah, dan panjang. Nah, lanjut. Materi kita selanjutnya tentang perairan di darat. Yang pertama itu adalah air tanah. Air tanah merupakan air yang menyerap dari permukaan tanah. Baik, sebelumnya ini Bapak hapus dulu ya. Nah, yang pertama itu ada air tanah. Seperti Bapak jelaskan tadi ya, air tanah merupakan air yang berada di permukaan bumi kita ini. Ini adalah permukaan bumi. Nah, air yang menyerap ke dalam tanah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan air tanah. Nah, air tanah tersebut tidak hanya muncul secara tiba-tiba ya, di dalam permukaan bumi kita ini. Air tanah tersebut berasal dari curah hujan. Air yang turun dari awan tersebut atau air hujan. Nah, ini disebut dengan Vedos water. Nah, sudah jelas ya Anda? Nah, selanjutnya ada air sungai. Nah, selanjutnya ada air sungai. Air sungai tersebut adalah air hujan yang turun ke permukaan bumi, akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan membentuk aliran yang menuju ke selokan, ke danau dan juga air laut. Nah, aliran air ini disebut dengan air sungai. Nah, selanjutnya adalah air danau. Air danau merupakan air yang terkumpul dari curahan air hujan. Air yang terkumpul dari curahan hujan tersebut akan mengendap di cekungan-cekungan permukaan bumi. Nah, cekungan ini bisa disebabkan karena adanya letusan gunung berapi, longsor, dan lainnya. Danau tersebut ada yang dinamakan dengan danau alami dan juga danau buatan. Nah, contoh dari danau alami tersebut sudah Bapak
sebutkan tadi ya, dana itu terbentuk karena adanya peristiwa alam, dan dana buatan sudah pastinya dibuat oleh manusia. Baik. Nah, yang terakhir adalah rawa. Rawa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah air rawa. Air rawa yang berisikan air tawar. Nah, air rawa jenis ini biasanya terletak di dalam pedalaman hutan atau di dataran rendah dari permukaan bumi kita ini. Selanjutnya ada air rawa yang berisikan air asin. Nah, air rawa ini terbentuk karena pertemuan air laut dengan air sungai yang disebut juga dengan air payau. Nah, selanjutnya perairan di laut. Perairan di laut terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu laut regresi, yang kedua laut transgresi, yang terakhir laut ingresi laut. Nah, yang pertama itu adalah laut regresi. Nah, laut regresi ini merupakan penurunan permukaan laut. Nah, contoh dari laut regresi ini adalah Selat Makassar. Nah, selanjutnya laut transgresi, yaitu laut yang terjadi karena genangan udara laut terhadap kenaikan ketinggian permukaan udara laut yang mencapai kurang lebih dari 70 meter pada zaman es. Inilah yang menyebabkan dataran rendah di Indonesia. Contohnya itu adalah Laut Jawa, Selat Sunda, dan Selat Kalimantan. Yang terakhir adalah ingresi laut. Ingresi laut adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun, dapat berupa palung laut. Nah, contohnya itu adalah Laut Badak dan Laut Flores. Baik, mungkin hanya itu materi kita hari ini. Untuk tugas, silakan Anda kerjakan halaman 135 sampai 136. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.